Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa, hiduplah seorang dukun santet bernama Pak Suro. Sosoknya dikenal pendiam, jarang bersosialisasi, namun tersiar kabar bahwa ia memiliki kemampuan supranatural yang menakutkan. Orang-orang menyebutnya dukun kolor ijo karena setiap kali melakukan ritualnya, ia selalu memakai celana kolor berwarna. Hijau yang konon dipercaya menjadi medium. Kuat dari mantra-mantranya, Pak Suro menjalankan aksinya di sebuah gubuk tua yang terletak di tengah hutan kecil di tepi desa. Gubuk itu dipenuhi dengan benda-benda mistis seperti boneka jerami, keris kecil dupa, dan jimat-jimat aneh. Masyarakat desa sering merasa resah, terutama setelah banyak warga mengalami sakit, aneh yang tak bisa dijelaskan secara medis, atau bahkan meninggal tanpa sebab yang jelas. Satu ketika, seorang pemuda desa bernama Arman, yang ayahnya baru saja meninggal mendadak setelah berselisih dengan seseorang, mulai mencurigai Pak Suro. Dengan bantuan beberapa pemuda desa lainnya, mereka diam-diam memantau aktivitas di gubuk tua itu. Mereka sering melihat asap dupa membubung di malam hari, disertai dengan suara gumaman aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Suro sudah lama menjadi buah bibir di desanya, meski ia jarang berinteraksi dengan warga, desas-desus tentang dirinya semakin santer. Ketika satu persatu warga mulai mengalami kejadian ganjil, banyak yang menyebutnya sebagai kutukan, tapi sebagian besar yakin bahwa itu adalah ulah ilmu hitam Pak Suro. Korban pertama adalah Bu Siti, seorang penjual sayur yang dikenal ramah dan baik hati. Suatu pagi, tanpa sebab yang jelas, ia ditemukan tewas di dapurnya dengan posisi tubuh membeku seperti sedang berteriak. Mata Bu Siti terbuka lebar, dan mulutnya menganga seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tidaknya ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun di dekat tubuhnya ditemukan boneka kecil dari jerami, dengan kain hitam melilit di bagian lehernya. Kejadian ini membuat gempar, tapi tak ada yang bisa membuktikan penyebab kematiannya. Korban berikutnya adalah Pak Darmin, seorang petani yang lahannya pernah disengketakan dengan salah satu orang kaya desa. Beberapa hari sebelum kematiannya, Pak Darmin sering mengeluh merasa diikuti bayangan hitam setiap malam. Suatu malam, ia ditemukan di sawahnya dalam keadaan tubuh menggembung, meski cuaca di desa tidak pernah banjir. Orang-orang menduga ia tewas karena ilmu hitam, sebab anehnya, di dekat jenazah Pak Darmin ditemukan dupa yang masih menyala. Korban ketiga adalah seorang anak kecil bernama Tono, yang tiba-tiba menderita sakit misterius. Awalnya, Tono hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan tubuhnya melemah. Anehnya, setiap kali malam tiba, Tono selalu menjerit dan mengatakan ia melihat kakek berbaju hijau yang duduk di pojok kamarnya. Keesokan harinya, tubuh Tono ditemukan kaku dengan tangan mencengkeram kain hijau yang tidak dikenal keluarganya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban terus bertambah. Warga yang sakit mendadak atau tewas dalam keadaan mengenaskan sering dikaitkan dengan Pak Suro. Ada yang tubuhnya ditemukan penuh dengan luka-luka kecil seperti ditusuk jarum. Ada pula yang tubuhnya mendadak membengkak tanpa sebab jelas. Puncak kengerian terjadi ketika sekelompok pemuda desa menemukan seorang pria bernama Pak Sukri dalam keadaan hidup, tapi kehilangan akal sehatnya. Pak Sukri duduk di pinggir hutan dengan tubuh gemetar dan bibir berbisik. Dia datang dengan kolor hijaunya. Setelah dirawat oleh warga, Pak Sukri mengaku pernah bertengkar dengan seseorang yang kemudian meminta jasa Pak Suro untuk menyantetnya. Namun santet itu meleset, dan ia malah dihantui bayangan seorang pria tua dengan warna hijau mencelati tubuhnya. Cerita demi cerita ini membuat warga desa hidup dalam ketakutan. Mereka takut menjadi korban berikutnya, tapi tak berani menghadapi Pak Suro secara langsung. Beberapa orang mencoba mendatangi tokoh agama setempat untuk meminta perlindungan spiritual. Para ulama desa mengadakan doa bersama untuk menangkal ilmu hitam yang terus menghantui desa itu, namun keanehan tetap saja terjadi. Sampai akhirnya Arman, yang kehilangan ayahnya secara mendadak dan mengenaskan, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bersama pemuda-pemuda desa lainnya, ia menyusun rencana untuk membongkar kedok Pak Suro. Setelah beberapa malam mengintai, mereka akhirnya mendapati Pak Suro sedang melancarkan aksinya di gubuknya. Ketika warga menyerbu gubuk itu, mereka menemukan barang-barang mengerikan. Boneka-boneka jerami dengan kain hijau melilitnya, paku-paku berkarat yang masih tertancap di beberapa boneka, dan kain-kain hijau yang menumpuk di sudut gubuk. Pak Suro sendiri ditemukan tengah duduk bersila, membaca mantra dengan suara lirih. Ketika warga menyeretnya keluar, ia mengaku bahwa setiap mantra yang ia baca membutuhkan kolor hijau.
sebagai syarat untuk menguatkan energinya. Ya, namun pengkuan itu tidak mengurangi kemarahan warga. Mereka membakar semua barang milik Pak Suro, termasuk kolor hijau yang menjadi ciri khasnya. Setelah kolor itu terbakar, terdengar suara melengking yang membuat semua orang merinding. Merasa apa yang dilakukan warga benar adanya dengan banyak bukti yang ditemukan, akhirnya warga mengikat Pak Suro di sebuah pohon kelor yang besar, lalu menyulut tubuh Pak Suro dengan api setelah menyiramnya dengan bahan bakar. Bukannya Pak Suro menjerit kesakitan, namun tertawa terbahak. Bahak ketika tubuhnya dilalap api hingga akhirnya, Pak Suro pun terbakar gosong dan jadi debu. Kisah kelam tentang Pak Suro dan mengajarkan satu hal penting. Kejahatan, sekecil apapun, akan selalu berbalas. Dan kekuatan gelap tak pernah membawa kebahagiaan sejati.